Lalu kebiasaan kita, bahkan ini salah kaprah, ono rapat, kita jagongan dan seterusnya. Pas adzan interupsi, sekos dulu ada adzan, kan gitu Pak ya. Wes ya berhenti ya, ada adzan. Ngono ku ngomong dewe Pak. Ya, jadi rapat itu ngomong dewe padahal ada adzan. Nah, diupayakan kalau pas rapat terus ada adzan, disekos atau diberhentikan, jawab adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mungkin? Ya, monggo. Ya. Dijawab mana ya? Iya, di desa saya itu masjid ada satu, umpamanya satu kampung gitu ya, kampung-kampung sana itu musola banyak ya. Jadi mana yang perlu dijawab? Pertama, yang perlu dijawab itu yang azan duluan, yang pertama. Yang kedua, yang paling dekat dengan rumah kita ya, jadi rumah kita yang dijawab, maunya berbarengan atau selisih sedikit, itu yang dari rumah kita, yang kita nanti sholat di situ, itu yang berhak lebih dulu dijawab. Nah, kalau sudah menjawab itu, yang lainnya tidak dijawab juga tidak masalah ya, jadi tidak masalah. Jadi yang kalau dijawab semuanya nggak bisa sholat Pak ya, jadi sana adzan, sana adzan, sana adzan ya. Coba kalau kita itu tahu setelah ini adzan, nanti geser sini, nunggone apa Pondok Jati adzan, geser sana adzan terus itu nanti ya, di televisi ya. Jadi yang terpenting itu yang dekat atau yang kita dengar ya, kita dengar, utamanya yang kita sholat di situ ya, di musola inilah ya, yang perlu kita perhatikan. Lalu kebiasaan kita, bahkan ini salah kaprah, ono rapat, kita jagongan dan seterusnya. Pas adzan interupsi, sekos dulu ada adzan, kan gitu Pak ya. Wes ya berhenti ya, ada adzan. Ngono ku ngomong dewe Pak ya, jadi rapat itu ngomong dewe padahal ada adzan. Nah, diupayakan kalau pas rapat terus ada adzan, disekos atau diberhentikan, jawab adzan. Malah nih ibu-ibu ngapunten, gak hanya ngomong wae, ngerasani tonggone, malah gak tepat ini ya. Jadi kalau kita sekos karena ada adzan, berhenti dulu. Nah, ini kita juga jawab adzan. Jangan sampai kita itu apa, ngomong dewe ya. Ini kebiasaan kita, kebiasaan yang nggak baik ya. Jadi adzan yang didengar dari masjid atau musola yang terdekat ya. Itu kemarin saya itu ke Masjid Turen Pak ya, ya tak tulisi Masjid Jin, Masjid Tiban, ngono ku dibawa tes saya. Nggak ada masjid jin, saya 2 kali ke sana. Sampai nggak buka video nih kayak gitu kan. Nih buka video ini ada kejelasan di sana nanti. Saya itu jangan 2 kali, 10 kali lebih saya itu ke sana kayak gitu kan. Ya, memang di sana itu bukan identitas masjid, identitas pondok pesantren. Ada masjid lagi di bawahnya itu Pak, termasuk pesantren. Ya, di atas itu ada musola, musola untuk penziarah. Sholatnya bukan di situ, apa santai-santai itu di bawah. Ya, sholatnya itu ada masjid tersendiri. Nah, setelah itu pulang, mau ke pondok pesantren Darul Ulum Agung Gus Mujib, ya anaknya Darul Ulum Jombang. Saya GPS Pak. Nah, anak saya GPS Darul Ulum Agung, sudah keluar terus masuk krebet belok kanan.
perasaan saya itu harusnya belok kiri. Kalau pulang itu belok kanan sedikit, terus belok kiri, lewat gang kecil, masuk hutan. Ya, ada agak hujan, masuk hutan. Ini sama istri saya itu, tebu kanan kiri, simpangan nggak bisa. Saya simpangan sama truk itu mundur dulu. Ya, nah gitu sampai tujuan zong. Ya, nggak ada tujuannya. Ini apa Mbak Google ini? Ya ngapunten ya. Saya itu sampai kalau lihat di TV ada orang kesasar sampai ke makam itu, ya betul lah. Saya sendiri termasuk terkena. Tapi masih siang. Nah di sana itu memang pondok pesantren, cuma santrinya yang mukim nggak banyak. Ya santri yang mukim termasuk di tahap 2 itu ada santrinya, Pak. Ya namanya Pak Rudi. Itu kalau malam Jumat ke sana. Ya, itu bangunnya itu yang bangun adalah santrinya. Ya, jadi santrinya yang bangun itu sudah berkeluarga. Jadi ke sana 2 hari terus pulang. Jadi banyak. Dari ukir-ukiran itu tidak diukir tapi dicetak. Ya. Dan itu pada umumnya kalau orang bangun itu digambar dulu baru dibangun. Ini enggak, dibangun dulu baru difikirkan. Ya, jadi dibangun dulu baru difikirkan ini kayak apa ya, kayak apa begitu. Kalau arsitek itu digambar dulu baru nanti dikerjakan. Ya, sama dengan Yai Subhan di Tuban ya, pondok di bawah apa itu, perut bumi, sama itu enggak pakai Yai Subhan itu almarhum, juga dibangun dulu ya. Ya nanti kalau bapak-bapak sini bangun rumah, gak usah deh gambar Pak, dibangun dulu aja nanti ya, melok kiai-kiai itu. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya melokasi keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Ya melokasi jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.